Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan setelah UTS ya. Kita akan melanjutkan tentang integral fungsi rasional lanjut ya. Kalau yang kemarin itu akar-akarnya real, ada yang sama, ada yang tidak sama. Kalau yang sekarang akar-akarnya adalah imajiner. Ada yang imajiner dengan akar yang dengan faktor yang sama atau faktor yang berbeda. Nah, itu bagaimana bentuknya? Ada perbedaan ya dibandingkan yang kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebelumnya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada pertemuan ke-9 ini tetap mendapatkan kemudahan dan kepahaman sehingga tetap memberikan semangat belajar bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa saya ingatkan kembali bahwa tugas-tugas tetap harus dikerjakan sebagai bahan latihan kita semua agar dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut teman-teman sudah sama saja belajar untuk UTS atau UAS ya. Kalau untuk besok ya UAS. Jadi saya ingatkan kembali bahwa soal-soal UAS ini sedikit banyak terinspirasi dari tugas-tugas Anda. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan tugas-tugas Anda, maka Anda akan bisa mengerjakan ujian. Ya. Oke, ini kita lanjutkan untuk kasus akar-akar yang tidak real dan faktor faktor kuadratnya berbeda ya. Nah, bentuknya seperti ini, integral fx dx dengan menyebutnya persamaan kuadrat 1, persamaan kuadrat 2, dan seterusnya, maka itu akan, supaya kita bisa mencari penyelesaiannya, nah itu kita ubah dalam bentuk seperti ini ya. Ini kalau akar dari penyebutnya itu tidak real, ya, dengan faktor kuadrat yang berbeda. Itu pembilangnya adalah AX plus B untuk penyebut yang faktor kuadrat pertama. Kemudian untuk pembilang kedua itu ditambah dengan Cx plus D dengan penyebut faktor kuadrat yang kedua ya, dimana salah satu atau kedua-duanya dari faktor kuadrat ini adalah berbeda dan salah satu atau dari keduanya itu memiliki akar tidak real atau imajiner ya. Ya, ini untuk sekedar intermezzo atau mengingatkan kembali bahwa A integral 1/x kuadrat plus 1 dx ini kalau dari tabel trigonometri kemarin ini bisa diselesaikan dengan arcus tan x plus c. Kemudian integral 1/x kuadrat plus a kuadrat ya dx ini 1/a. Jadi kalau ada bilangan kuadrat misalkan di sini akar x kuadrat plus 9 berarti x kuadrat plus 3 itu nanti bisa pakai 1/a. 1/a-nya adalah akar kuadrat dari penyebut a-nya ya. Jadi ini bentuk seperti ini itu 1/a kali arcus tangen x per a plus c. Ini di soal UTS kemarin ada yang seperti ini ya. Oke, kita mulai saja. Ini untuk contoh soal nomor 1 ya, integral x pangkat 3 plus 4x min 6 dibagi faktor kuadrat pertama yaitu x kuadrat plus 1 kalikan dengan faktor kuadrat kedua x kuadrat plus 4. Ini kalau kita lihat akarnya kan berarti di sini harus min 4. Nah, akar min 4 kan nggak bisa ya. Kemudian di sini harus min 1. Nah, akar min 1 kan nggak bisa. Berarti akarnya imajiner ya. Berarti penyebutnya memiliki akar tidak real yang faktor kuadratnya berbeda. Berarti kita selesaikan dengan rumus yang pertama tadi. Nah, ini seperti ini ya. Untuk pembilangnya kita ubah ke dalam bentuk AX plus B di mana dibagi dengan penyebut yang pertama, kemudian CX plus D dibagi dengan penyebut faktor kuadrat kedua ya. Nah, bentuk AX plus B kemudian CX plus D ini itu kalau kita memiliki faktor kuadrat dengan akar tidak real atau akar imajiner ya, bentuknya seperti ini. Kalau yang kemarin akar real itu bentuknya A kemudian plus B, pembilangnya A plus B plus C dan seterusnya, hanya penyebutnya atau pembaginya itu ada yang bertingkat. Kalau penyebutnya memiliki akar kembar dan real ya. Tapi kalau ini kasusnya yang penyebutnya memiliki akar tidak real atau akar imajiner, maka yang bertambah itu yang pembilangnya ya. AX plus B kemudian CX plus D ya. Kemudian kita samakan saja seperti biasa ya. Penyebutnya kita samakan dulu, lalu di sini setelah disamakan penyebutnya kita punya AX plus B dikali dengan X kuadrat plus U ditambah CX plus D dikali X kuadrat plus 1 ya. Ini tinggal ini penyebutnya dibagi dengan X kuadrat plus 4 ya. Sehingga CX plus D-nya dikali X kuadrat plus 1. Nah, sekarang tinggal setelah bentuknya disamakan seperti ini, penyebutnya disamakan, maka bagian atasnya pembilang ini samakan dengan pembilang X pangkat 3 plus 4X min 6 ya.
X pangkat 3 plus 4X min 6 sama dengan AX kubik plus BX kuadrat tambah 4AX ditambah 4B tambah CX pangkat 3 tambah DX kuadrat tambah CX plus D. Ini kita kelompok-kelompokkan ya. Yang koefisiennya X kuadrat kita jadikan 1, oh itu CX pangkat 3 dan AX pangkat 3. Kemudian yang koefisiennya X pangkat 2 kita jadikan 1, yaitu B dan D ya. Ya, BX kuadrat tambah DX kuadrat, oh B plus D kali X kuadrat. Kemudian yang koefisiennya adalah koefisien X pangkat 1 itu ada 4A dan C ya. 4A plus C dikali dengan X, kemudian yang 4B dan D itu tunggal, itu koefisien atau konstanta. Nah, kemudian karena di sini itu akarnya imajiner ya, kita tidak pakai memasukkan nilai X ya. Karena X-nya imajiner itu sebenarnya X yang khayal ya. Tapi kalau di dalam perhitungan fase listrik dan kalau teman-teman menghitung hambatan listrik itu dipakai ya. Akar min 1 itu J atau I ya, itu dipakai. Tapi kalau di sini karena ini tadi akarnya real, tidak real atau imajiner, kita tinggal langsung di sini sudah bentuknya sudah kita dapatkan ya. Koefisien X pangkat 3 itu A plus C, koefisien X pangkat 2 itu B plus D, koefisien X pangkat 1 itu 4A plus C, kemudian konstanta itu 4B plus D. Nah, tinggal kita samakan saja dengan bentuk di pembilangnya ini. Nah, X pangkat 3 plus 4X min 6 itu yang koefisien X pangkat 3 nya adalah 1, berarti A plus C itu harus sama dengan 1 ya, karena A plus C adalah koefisien X pangkat 3. Kemudian di sini koefisien X pangkat 2 nya kan 0, nggak ada ya, berarti B plus C harus sama dengan 0. Kemudian di sini koefisien dari X pangkat 1 itu 4 ya, berarti 4A plus C harus sama dengan 4 ya. Kemudian di sini konstantanya min 6, berarti 4B plus C harus sama dengan min 6. Nah, setelah kita ketemukan persamaannya, ini bisa kita cari dengan metode eliminasi. Dengan eliminasi tadi A plus C sama dengan 1, 4A plus C sama dengan 4. Nah, itu tinggal dikurangi ya, seperti ini ya. Sehingga kita menemukan A sama dengan 1, C sama dengan 0, kemudian D sama dengan 2, B sama dengan min 2. Nah, tinggal kita masukkan saja bentuk-bentuk A, B plus C nya, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Nah, ini X min 2 per X kuadrat plus 1 diintegralkan, ini bisa kita cari dengan integral substitusi ya. Nah, kelanjutannya ini berarti tadi AB plus C nya dimasukkan sehingga kita punya bentuk seperti ini ya. C nya 0, berarti D nya sendiri, D nya 2 sehingga integral 2 per X kuadrat plus 4 dx. Nah, ini U nya kita ambil yang pangkatnya U nya bisa diturunkan ya. U sama dengan X kuadrat plus 1, berarti DU adalah 2X dx ya. Berarti X dx adalah setengah DU. Nah, ketemu nih di sini. Berarti ini bisa kita pecah ya. Ini integral X per X kuadrat plus 1 dx dikurangi ditambah integral min 2 per X kuadrat plus 1 dx. Nah, tapi karena min 2 itu bisa kita keluarkan, berarti min 2 kali integral 1 per X kuadrat plus 1 ya. Kemudian ditambah dengan ini. Ditambah dengan 2 kali integral X kuadrat plus 2 kuadrat. Ingat ya, bentuk ini tadi kan X kuadrat plus A kuadrat. Ini bisa menggunakan arcus tadi ya. Nah, kemudian di sini, di sini kita punya integral X per X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 tadi adalah U. Kemudian X dx tadi adalah setengah DU. Nah, tinggal disubstitusikan saja di sini. Integral seper U kali setengah DU, berarti setengahnya keluar, setengah ln U ya. Kemudian yang ini kan bentuk X kuadrat plus A kuadrat. A-nya 1, berarti min 2 arcus tan X ya. Langsung bentuk dulu di tabel trigonometri itu ya, integral trigonometri. Kemudian di sini tambah 2 dikali ini setengah arcus tan X per 2, ini bentuk yang tadi ya, yang barusan kita lihat. Nah, kemudian ini seperti ini ya. U-nya digantikan dengan X kuadrat plus 1 ditambah dengan 2 arcus tan X plus arcus tan X per 2. Jadi arcus tan X itu semacam berapa sih sudutnya gitu ya. Arcus tan X
misalkan berapa ya, tangan 90 derajat itu kan 1 ya, tangan 90 derajat. Oh sorry, tangan 45 derajat itu 1. Berarti arkus tangan 1 ketemunya 45 derajat ya. Arkus tangan dari arkus tangan dari 1 ketemunya 45 derajat. Jadi arkus tangan itu mencari sudutnya. Kalau tan itu mencari besarnya tangannya ya. Sisi vertikal dibagi sisi horizontal dengan sudut kemiringan antara sisi horizontal dan kemiringan itu 45 derajat. Kalau itu arkus tangan 1, berarti ketemunya 45 derajat. Nah, ini ada soal lagi. Wah, ini Bu Juwariah yang mengerjakan ya. Tinggal kita simak dan teman-teman nanti bisa berlatih menggunakan soal-soal yang ada di slide belakang ya. Ini contoh soal nomor 2, integral 2x kuadrat min 3x min 36 dx dengan pembagi atau penyebut 2x min 1 x kuadrat plus 9. Ini kita lihat di sini ini harusnya min 9, berarti x kuadrat sama dengan min 9. Ini kan imajiner yang ini ya. Ada imajinernya, kemudian yang ini tidak imajiner. Ini setengah ya. X yang pertama setengah, kemudian X yang kedua itu akar tidak real. Nah, karena punya mengandung akar tidak real, ini tetap kita pecah ya, Nah, bagian yang akar real, yang 2x min 1, ini menggunakan cara yang dulu, seperti di integral rasional part 1 ya. A dibagi 2x min 1, kemudian bagian yang mengandung faktor kuadrat, yang memiliki akar tidak real atau imajiner, ini menggunakan tadi rumus yang di slide ini ya, yaitu bx plus c ya. Ya ingat ya, pokoknya kalau yang penyebutnya atau pembaginya itu memiliki akar tidak real atau merupakan faktor kuadrat dengan akar tidak real, maka di sini pembilangnya adalah menggunakan bx plus c. Di sini kenapa menggunakan bx plus c? Karena sudah ada a ya. A-nya di sini pembaginya tidak merupakan imajiner, pembaginya real ya. Nah, tinggal kita samakan saja di sini penyebutnya seperti ini ya. 2x min 1 kali x kuadrat plus 9 dibagi dengan penyebutnya ini ya, yang A ya, penyebutnya si A ya, atau pembaginya A. Maka di sini A kali x kuadrat plus 9, kemudian yang suku kedua ini bx plus c dikali 2x min 1 ya. Tinggal disamakan ya. Sudah ada penyebutnya x kuadrat plus 9, berarti supaya penyebutnya 2x min 1 kali x kuadrat plus 9, berarti kali yang bx plusnya kali 2x min 1. Nah, ini penyebutnya sudah seragam ya. Penyebutnya sudah seragam. Kemudian pembilangnya di sini kita samakan dengan pembilangnya yang di soal. 2x kuadrat min 3x min 36 ya. Kita samakan. Nah, seperti tadi kita kelompokkan mana yang koefisiennya x kuadrat. Koefisiennya x kuadrat itu ax kuadrat sama 2bx kuadrat ya. Berarti a plus 2b. Kemudian koefisiennya x itu hanya b dan min b dan ini ya, 2 min b dan 2c ya, 2c min b. Kemudian yang 9a dan 9a min c itu yang konstanta ya. Ya udah, kita samakan aja. Berarti yang a plus 2b ini kan koefisiennya x kuadrat, itu sama dengan 2. A plus 2b sama dengan 2. Kemudian 2c min b sama dengan min 3. 2c min b sama dengan min 3. Kemudian 9a min c sama dengan min 36 ya. Ini tinggal kita samakan ya. Ya, ini kok ada 9a plus 36c sama dengan min 36. Nah, ini dari mana yang ini ya? Kalau tadi a plus 2b sama dengan 2, kemudian 2c min b, 2c min b sama dengan min 3 kali 2, jadinya ini. Nah, kemudian 9a min c sama dengan min 36.
Ya, ini tinggal kita eliminasi ya. A plus 2B, nah ditambah 4C min 2B, karena plus 2B min 2B ini hilang B nya, sehingga di sini A ditambah 4C sama dengan min 6 plus 2, min 4 ya. Oh iya, ini dari sini ya, dikali 9. Ini dikali 9 menjadi ini. Kemudian kita punya yang asli tadi 9A min C sama dengan min 36. Ini kita eliminasi dengan ini ya, hasil dari ini. 9A ditambah 36C min 36. Dieliminasi. 9A nya hilang, jadi ketemunya C ya. C nya sama dengan 0. Nah, C sudah ketemu, tinggal kita masukkan di sini. C nya 0 berarti B nya 3. Sudah ketemu ya. A, B, C nya udah ketemu, berarti tinggal kita masukkan ke sini. A nya tadi min 4, berarti integral min 4 per 2x min 1 ditambah dengan B nya itu 3x, integral 3x plus 0 per x kuadrat plus 9. Ya, ini bentuk ini kalau teman-teman ini kan tadi U ya, misalkan x kuadrat plus 9 itu U, berarti DU sama dengan 2x dx ya, 2x dx. Sama kayak tadi ya caranya ya. Ini ketemunya seperti ini nanti. Berarti ini integral min 4 per 2x min 1, ini min 4-nya keluarkan, min 4 kali setengah len, bentuk ini masih ingat ya, setengah len 2x min 1, kemudian ditambah, nah ini menggunakan integral substitusi, 3 dikali setengah len x kuadrat plus 9 plus C. Ya, hasilnya seperti ini ya. Kalau teman-teman mengerjakan sampai sini udah benar ya. Nah, bentuk ini tadi mirip seperti yang menggunakan U tadi yang ini ya. Ya, seperti ini, mirip dengan cara seperti ini. Sehingga ketemu len-nya len x kuadrat plus 9. Kalau yang menggunakan arcus ini berlaku kalau di sini koefisiennya pembilangnya tidak ada variabel ya. Oke, kemudian nah di sini ada soal lagi. Integral x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 min x plus 1 dibagi x kubik plus 5x dx ya. Di sini karena pembilangnya itu pangkatnya lebih besar daripada penyebut, maka kita lakukan pembagian dulu ya. Ya, di sini ya. Kita lakukan pembagian yaitu x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 min x plus 1 dibagi dengan x pangkat 3 plus 5x. Nah, pertama yang kita lihat adalah koefisien tertingginya berapa, x pangkat 3 dikali berapa supaya menjadi x pangkat 5. Berarti kali x kuadrat ya. X kuadrat kali x pangkat 3, x pangkat 5 ditambah x kuadrat kali 5x pangkat 3 dikurangi, sehingga hilang ya x pangkat 5 nya, dikurangi 2x pangkat 3 kurangi 5x pangkat 3, berarti min 3x pangkat 3. Kemudian min x plus 1 ya. Nah, sekarang sudah sama nih, sudah sama, berarti kali berapa supaya x pangkat 3 plus 5x menjadi ini. Nah, dikali kan min 3, berarti menjadi min 3x pangkat 3 min 15x ya, dikurangi, berarti min 3x pangkat 3 nya 0, ya 0, kemudian min x plus 15x, berarti hasilnya 14x plus 1. Ini sisanya ya, karena di sini x nya sudah lebih kecil dari pembaginya, berarti hasilnya adalah ini. Hasil dari pembagian ini tadi adalah x kuadrat min 3 ditambah 14x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x. Nah, ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Berarti ini bisa kita tulis ke dalam integral ini, hasilnya x kuadrat min 3 ditambah ini sisa per pembaginya tadi ya, pembaginya ini ya. Nah, ini di integral biasa ini bisa dilakukan dengan ini kan x kali x kuadrat ditambah 5. X kuadrat sama dengan min 5, berarti fungsi irasional ya. Faktornya ada yang tidak real atau imajiner ya. Berarti menggunakan tadi. Nah, ini coba
kita lihat di sini 14x plus 1 per x dikali x kuadrat plus 5. Nah, per x-nya ini kan 0. Ini kan masih real kan? Yang real masih pembilangnya tidak menggunakan perkalian dengan x. A per x ya. Kemudian bagian ini yang penyebut yang faktor kuadrat dengan akar imajiner ini menggunakan bx plus c per x kuadrat plus 5. Nah, kita samakan menyebutnya ya. Di sini menggunakan bx plus c karena bagian yang penyebutnya ini sudah merupakan faktor kuadrat dengan akar imajiner ya. Ini kita samakan sehingga kita dapatkan seperti ini. Kita samakan menyebutnya seperti tadi. Kita dapatkan A kali x kuadrat plus 5 ditambah bx plus c itu sama dengan 14x plus 1. Nah, kita samakan ya. Kita kelompokkan mana yang merupakan koefisien x kuadrat. X kuadrat itu koefisiennya adalah A plus B ya. Kemudian Cx itu koefisiennya x1 adalah C. Kemudian koefisien konstanta adalah 5A. Nah, ini di sini kita lihat pembilangnya adalah 14x plus 1. Berarti tidak ada yang merupakan koefisien x kuadrat atau koefisien x kuadratnya 0. Berarti A plus B sama dengan 0. Kemudian C-nya 14 ya ketemu ya. Kemudian plus 1 ini adalah 5A ya. 5A sama dengan 1/5. 5A sama dengan 1, A sama 1/5. Ya. Nah, udah ketemu nih berarti ya. ABC-nya udah ketemu, berarti tinggal kita masukkan saja. Langsung kita masukkan di sini. Berarti ini menjadi integral 1/5x dx ditambah ini ya, integral B-nya tadi min 1/5x ditambah 14 per x kuadrat plus 5 dx ya. Yang 1/5 ini berarti 1/5 ln x. Kemudian ini min 1/5 setengah ln x kuadrat plus 5. Ini menggunakan integral substitusi ya. Tadi ya, ditambah dengan 14 per akar 5 arkus tangen x per akar 5 plus c ya. Oh ya, ini jadi begini, ini dipecah ya. Jadi yang bagian ini dipecah. Hitung dulu integral 1/5x per x kuadrat plus 5 itu hasilnya adalah min 1/5 kali setengah ya. Kali setengah ln x kuadrat plus 5 ditambah, ini bagian integral dari 14 per x kuadrat plus 5 dx itu adalah 14 per akar 5. A-nya kan, A kuadratnya kan 5, berarti A-nya akar 5 arkus tangen x per A, x per akar 5 plus c ya, gitu ya. Nah, ini hasil finalnya tadi. Nah, soal lagi ini teman-teman. Soal nomor 4, contoh soal nomor 4 ya. Akar dari 2x plus 3 dibagi dengan x min 1 kali x kuadrat min 4x plus 8. Nah, x kuadrat min 4x plus 8 ini tidak real ya. Ini bisa difaktorkan. Berapa kalau ditambah itu min 4 kalau ditambahkan min 4 kalau dikali 8 ya. Kalau dikalikan 8, oh ya, ini real ini. Tidak real ini ya. Karena kita hitung ini nggak bisa ya, nggak bisa difaktorkan ya. Kalau kita selidiki dengan diskriminan ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC ini lebih kecil dari 0. Berarti ini tidak real. Kemudian ini real ya. Nah, bagian yang real itu pembilangnya adalah A per x min 1, kemudian Bx plus C per ini ya, x kuadrat min 4x plus 8. Nah, kemudian kita samakan saja menyebutnya ya. Jadi alih-alih kita memfaktorkan langsung, mendingan kita juga menggunakan rumus diskriminan supaya ketahuan di sini akarnya real atau tidak real ya. Real atau tidak real ini bisa difaktorkan nggak? Nggak bisa ya sebenarnya. Berapa kalau dijumlahkan min 4 tapi kalau dikali 8. 8 itu kan 2 kali 4 atau 4 kali 2. Kalau dikalikan 8 harusnya nggak boleh ada yang negatif ya.
min 4 dan min 2. Kalau dijumlahkan min 6, nggak ketemu min 4 ya, berarti nggak bisa difaktorkan juga. Kita tulis saja seperti ini ya bentuknya ya, bentuknya seperti adanya. Kemudian A dikalikan dengan ini, kali silang, per X min 1 kali X kuadrat min 4X plus 8. Kemudian BX plus C-nya tinggal dikalikan X min 1. Sudah sama ya penyebutnya, berarti pembilangnya tinggal kita samakan dengan 2X plus 3. Nah, pembilangnya seperti ini ya. Tadi masih punya akar realnya itu 1. Ya, 2X plus 3 sama dengan A dikali dengan X kuadrat min 4X plus 8 ditambah dengan BX plus C kali X min 1. Kalau kita isi dengan akarnya, X sama dengan 1, berarti ini 5 ya. 5 sama dengan diisi dengan 1, berarti 1 min 4 tambah 8. 1 min 4, 1 tambah 8, 9 min 4 ya, 5 ya. 9 min 4, 5. 9 min 4, 5, berarti 5A. Kemudian kalau kita isi dengan 1, ini B plus C kali 0. Oh ya, 5 sama dengan 5A ya, berarti A-nya sama dengan 1. Lalu kita ambil sembarang X ya, karena sudah akarnya imajiner. Setelah X sama dengan 1, akarnya imajiner, itu kita ambil sembarang X ya, karena kita intinya menyamakan, membuat persamaan ini ya. Nah, sekarang kita ambil sembarang X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 berarti 3 sama dengan A dikali 0 min 4 kali 0 berarti 8. 8A ditambah dengan min C ya. 8 dengan min 3 sama dengan 8 min C ya. Berarti C sama dengan 8 min 3, C-nya 5. Kemudian X sama dengan 2. X sama dengan 2, 2 kali 2 plus 3, 7. 7 sama dengan A dikali 4 min 8 tambah 8, berarti 4A ditambah dengan 2B plus C kali 1 ya. 2B plus 5 ya. 2B plus 5 kali 1 ya. 2B plus 5 kali 1. Nah, ketemunya 7 sama dengan 4 ditambah 2B plus 5. Nah, kita punya 2B sama dengan min 2 ya, karena di sini 9 kan. 2B sama dengan 7 kurangi 9, min 2. B sama dengan min 1. Nah, udah ketemu ya A sama B-nya, tinggal kita masukkan. C-nya juga udah ketemu, C-nya 5 tadi. Tinggal kita masukkan di sini. Integral 1/X min 1 itu ln X min 1, kemudian ini kita pecah ya. Ini 3. B-nya berapa tadi? B-nya min 1, min X. C-nya 5 ya. Oh, ini dipecah seperti ini ya. Ini ln X min 1, kemudian ini hasil dari integral X, ini dipecah tadi min X, min 2, karena di sini minnya dikeluarkan, berarti min X ini plus 2, kemudian ini plus 3 ya, supaya 5 ya, supaya plus 2 plus 5, tapi 3-nya di sini berdiri sendiri dengan pembagi yang sama, X kuadrat min 4X plus 8 ya. Nah, bentuknya ini, bentuk yang ini, itu 3 per A, arkus tangen X min 2 dibagi 2 ya. Karena di sini bukan X kuadrat ya. Kalau X kuadrat berarti X per 2. Ini di sini X min 2. X min 2 per 2 ya. Bisa seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah setengah ln dari X kuadrat min 4X plus 8. Ya, kita pakai cara yang tadi ya ini ya. Ini bisa ketemu ini. Kita pakai cara yang tadi.
Ya, seperti ini ya. Integral 3x per x kuadrat plus 9 itu 3, kemudian setengah ln x kuadrat plus 9. 3 setengah ln 3 kali setengah ln x kuadrat plus 9 ya. Nah, mirip ya, bentuknya sama seperti ini ya. Sama-sama ada pembilangnya x dibagi dengan x kuadrat min 4x plus 9, berarti karena ini pangkatnya 2, setengah ln x kuadrat min 4x plus 8 ya. Kemudian yang ini min 4, 2x min 4. Ya, ini ya, ini menggunakan ini ya, integral substitusi ya. U-nya adalah x kuadrat min 4x plus 8, kemudian nanti menggunakan du dx. Nah, ketemu du-nya sama dengan 2x min 4 dx ya. 2x min 4 dx. Nah, setengah du itu sama dengan x min 2 dx ya. X min 2 dx-nya tinggal untuk mensubstitusikan ini, berarti menjadi integral setengah integral setengah kali integral 1/u du ya, sehingga menjadi setengah ln x kuadrat min 4x plus 8 ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang yang akar-akar imajiner atau tidak real dengan faktor kuadrat yang sama ya. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini ya. Kalau tadi faktor kuadratnya berbeda, kalau ini faktor kuadratnya sama, berarti pembilangnya juga ada pengalinya dengan x, kemudian penyebutnya bertingkat ya pangkatnya ya. Misalkan ini integral dari fx per ax kuadrat plus bx plus c pangkat n dx, maka ini dipecah menjadi integral ax plus b dengan faktor yang pertama, faktor kuadrat pertama ya, ax kuadrat plus bx plus c ditambah dengan cx plus d per faktor kuadrat yang misalkan di sini pangkat 2, berarti di sini faktor kuadrat yang sama dengan pangkat 2. Kalau di sini pangkat 3, berarti nanti ini sampai ke sini ya, sampai pangkat 3 ya. Jadi penyebutnya sampai pangkat 3, penyebutnya naik begitu. Kemudian sampai dengan dx plus e ya, dx plus e ya, pembilangnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Harus kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian rumus-rumus untuk mempercepat ya, apabila kita menjumpai seperti ini, nanti akan muncul bentuk-bentuk yang perlu diubah dari integral 1/u du ini sama dengan ln u plus c, kemudian integral 1/u kuadrat ini sama dengan min 1/u plus c ya, min 1/u plus c. Kemudian ada integral 1/u pangkat 3 juga, ini sama ya dengan integral biasa, min setengah u kuadrat, min 1/2u kuadrat ya, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal. Ini akarnya imajiner ya, imajiner dan punya faktor kuadrat yang sama ya. Kita sederhanakan, x pangkat 3 min 4x per x kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, di sini pangkatnya, di sini pembilangnya ax plus b ya, karena di sini penyebutnya sudah merupakan faktor kuadrat dengan akar imajiner, tapi pangkatnya 1 dulu, kemudian ditambah dengan yang bagian kedua itu cx plus d, pembilangnya cx plus d dengan faktor kuadrat berakar imajiner yang pangkatnya bertambah ya. Kalau tadi pangkat 1, ini pangkat 2 ya. Ini untuk
akar yang sama dan imajiner ya. Jadi akar yang sama dan imajiner itu penyebutnya bertambah, penyebutnya faktor kuadrat yang sama tapi pangkatnya bertambah, dan bagian pembilangnya itu menggunakan pengali X ya. Cx plus D, kemudian kalau ada lagi nanti misalnya pangkat 3 berarti Cx D kemudian Ex plus F ya. Ex plus F per ini X kuadrat plus 1 pangkat 3. Itu kalau sampai 3 ya. Ini hanya sampai 2. Kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, udah sama penyebutnya, kita tinggal menyamakan dengan pembilangnya ya, X pangkat 3 min 4X. Nah, sama dengan ini pembilangnya kita kalikan, lalu kita kelompokkan mana yang merupakan koefisien X pangkat 3, mana yang merupakan koefisien koefisien X kuadrat, kemudian mana yang koefisien X dan mana yang merupakan konstanta ya. Nah, di sini ketemu A-nya 1 ya, karena 1X pangkat 3, langsung ketemu di sini A X pangkat 3, ini 1, kemudian B-nya 0 karena tidak ada koefisien X kuadrat di sini. B-nya 0. Kemudian A plus C itu koefisiennya X itu min 4 ya. C-nya udah ketemu. Ya, karena A-nya udah ketemu, C-nya udah ketemu. 1 plus C sama dengan min 4, berarti C-nya adalah min 5 ya. Kemudian B plus D sama dengan 0 karena tidak punya konstanta ya. B-nya 0, D-nya juga 0 ya, ketemu nih. Nah, setelah ketemu tinggal kita masukkan ke sini. Berarti kita punya bentuk integral X per X kuadrat plus 1 dx. Ini kita integralkan jadi setengah tadi ya, integral substitusi ya. Setengah ln X kuadrat plus 1 ditambah dengan integral dari min 5X per X kuadrat plus 1 ya, ini ya. Ini harusnya min 5 per 2 ini. Karena di sini tandanya minus ya. C-nya min 5 kan integralnya min 5. Ini harusnya min 5 per 2 kali 1/x kuadrat plus 1 ya. Coba kita cek. Ya, ini setelah kita cermati, oke, hati-hati ya di sini ya. Di sini memang integral min 5x per x kuadrat plus 1 pangkat 2 dx ya. Nah, itu kita cari dengan integral substitusi ya. U-nya adalah x kuadrat plus 1, kemudian du sama dengan 2x dx. Berarti x dx adalah setengah du. Nah, kalau kita sudah punya x dx setengah du, berarti kita bisa keluarkan min 5-nya, berarti min 5 kali integral x dx-nya adalah setengah du per u kuadrat ya. Integral dari setengah du per u kuadrat, ini berarti kalau 1/u kuadrat itu kan u pangkat min 2, berarti kita menggunakan rumus integral biasa ya. Kalau u pangkat min 2 diintegralkan itu menjadi min 1/u. Nah, berarti kita punya min 5 per 2, min 5 per 2 dikali min 5 per 2 dikali dengan min 1/u, berarti plus 5 per 2 kali 1/u. Nah, berarti ketemunya ini plus 5 per 2 kali 1/u, u-nya tadi x kuadrat plus 1 ya. Betul ini ya, tidak salah tanda ya. Kemudian untuk soal berikutnya, ini integral dari 6x kuadrat plus 20 per x kali x kuadrat plus 2, ini ada akar tidak realnya yang ini ya. Faktor tidak realnya itu sama, ada 2 kali. Kemudian yang real ini pembilangnya tunggal ya, pembilangnya tunggal, tidak ganda. Oke, ini kita samakan saja langsung. 6x kuadrat ditambah 20 per ini, membagi ini sama dengan A dibagi X faktor yang real dikali ditambah dengan pembilang ganda ya, bx plus c dibagi dengan x kuadrat plus 2 pangkat 1 ditambah terusannya pembilang yang kedua, pembilang yang ketiga yang ganda ya, dx plus e dibagi dengan x kuadrat plus 2 pangkat 2 ya, naik ya pangkatnya ya. Selesai sampai di sini karena tidak ada pangkat 3. Ini kita samakan penyebutnya, kemudian kita punya ax kuadrat ditambah 2 pangkat 2 ya. Jadi A dikali ini ya, karena
penyebutnya sudah X. Kemudian ini dibagi dengan ini, berarti BX plus C kali X dikali dengan X kuadrat tambah 2 pangkat 1 ya, betul. Ya, karena ini dibagi ini, itu kan masih dikali X dengan X kuadrat plus 2. Ditambah dengan DX plus E kali X ya. Karena di sini cuma kurang X aja penyebutnya. Ini kali X. Nah, kita sudah punya pembilang yang sama dengan 6X kuadrat plus 20, maka kita kelompokkan. Kita kelompokkan mana yang koefisien dari X pangkat 4, mana yang koefisien dari X pangkat 3, mana yang koefisien dari X pangkat 2, kemudian mana koefisien dari X pangkat 1, dan mana yang merupakan konstanta. Di sini sudah kita kelompokkan, ketemu seperti ini, sehingga kita dapati A plus B sama dengan 0 ya, karena tidak ada koefisien X pangkat 4. Kemudian Cx pangkat 3, koefisien dari X pangkat 3 juga 0, karena tidak ada X pangkat 3 di sini di pembilangnya. Kemudian X kuadrat itu koefisiennya adalah 4A plus 2B plus D, itu sama dengan 6 ya. Kemudian di sini koefisien dari X itu adalah 2C plus E. 2C plus E itu sama dengan 0, karena tidak ada di sini tidak ada pembilangnya yang memuat X pangkat 1 ya. Kemudian 4A sama dengan 20 ya, karena konstanta 20. A sama dengan 5, 2C plus E sama dengan 0. Kemudian ini tinggal dimasukkan saja ya. A5, E sama dengan 0, B-nya min 5 tinggal dimasukkan ke sini. A-nya 5 kali 4 ditambah 2 kali min 5, min 10 ditambah D sama dengan 6. D-nya ketemu ya, pasti ya. Ketemu. Nah, setelah ketemu kita tinggal hitung ya. Kita tinggal hitung. Nah, bentuk-bentuk tadi ya. Integral 5 per X itu 5 ln X dikurangi dengan 5 per 2 ln X kuadrat plus 2. Ini tadi sudah kita jelaskan 2 kali. Kemudian di sini tadi kasus yang tadi ya, tidak dalam bentuk ln tapi langsung ketemu 4 ya, 4 dikali dengan integral dari seper U kuadrat ya, sehingga hasilnya seperti ini. Hasilnya X, kalau X kuadrat plus 2 itu U, berarti U pangkat min 1 ya, 4 kali U pangkat min 1 hasilnya. Sama seperti yang contoh soal sebelumnya ya. Ini kalau dihitung dengan integral substitusi ketemu ya. Substitusinya adalah X kuadrat plus 2 nya U, maka akan ketemu ini. Nah, ini ada soal ya teman-teman ya. Soalnya ini campuran. Ini merupakan soal campuran antara integral irasional dengan akar real dan akar tidak real. Yang akar tidak real itu sepertinya mulai nomor 13 ini ya. Ini punya akar tidak real. Nah, silahkan teman-teman bekerja sama satu kelas ya. Kerjakan semua soal ini ya. Kerjakan semua soal ini, saya berikan waktu 3 minggu ya. Karena ini banyak permainan aljabar, silahkan teman-teman boleh belajar satu sama lain dari sumber yang lain. Silahkan saling kerjasama sehingga teman-teman bisa paham ya. Dan semua mahasiswa mengerjakan tugas ini. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Jangan lupa teman-teman tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan Anda ya. Meskipun Omikron ini sudah seperti dianggap flu biasa, tapi teman-teman tetap berhati-hati. Janganlah sampai kondisi teman-teman lemah ya. Semoga teman-teman tetap sehat dan lancar mencapai nilai yang maksimal dan teman-teman cepat lulus meraih cita-cita yang diinginkan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya sebagai latihan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.